Di balik kemegahan kekaisaran Romawi, di balik patung-patung megah dan istana yang berdiri kokoh, ada satu nama yang membuat sejarawan bergidik. Satu nama yang mengubah kejayaan menjadi kegilaan. Gaius Julius Caesar Germanicus, atau yang lebih dikenal dunia dengan satu nama, Caligula. Ia bukan hanya kaisar, ia adalah mimpi buruk dalam sejarah. Dan inilah 7 fakta paling gila tentang Kaisar Caligula. Fakta 7. Julukan Caligula berasal dari sepatu anak kecil. Di masa kecilnya, Gaius Julius Caesar Germanicus bukanlah siapa-siapa, selain seorang bocah mungil yang kerap ikut ayahnya ke medan militer. Sang ayah, Germanicus, adalah jenderal termasyhur di Romawi, disegani tentara dan ditakuti musuh. Tapi berbeda dengan atmosfer keras barak tentara, kehadiran Gaius kecil menjadi hiburan tersendiri. Ia sering dipakaikan versi mini dari seragam tentara lengkap dengan sandal militer kulit bernama Caligae. Karena itulah, para legiun menjulukinya Caligula, yang berarti si sepatu kecil. Julukan ini terdengar manis, polos, dan tak berbahaya, sama seperti dirinya kala itu. Namun di balik panggilan akrab itu, tak ada yang tahu bahwa anak kecil berseragam lucu itu menyimpan luka batin yang dalam. Ia menyaksikan sendiri ayahnya wafat dalam keadaan mencurigakan, diduga diracun atas perintah Kaisar Tiberius. Ibunya diasingkan, dan 2 saudaranya mati mengenaskan. Gaius kecil yang dulu tertawa bersama tentara, berubah menjadi pribadi yang pendiam, penuh curiga, dan menanamkan satu hal dalam kepalanya, kekuasaan adalah satu-satunya pelindung. Sejak saat itu, Caligula tak lagi sekadar julukan, tapi menjadi nama yang akan dikenang dunia dengan rasa takut. Ironisnya, nama yang dulu muncul dari tawa dan candaan prajurit, justru menjadi simbol horor sepanjang sejarah kekaisaran Romawi. Caligula, yang tadinya hanyalah bocah penyemangat di tengah perang, tumbuh menjadi penguasa yang menganggap nyawa manusia tak lebih berharga dari pasir di Kolosem. Ia menjungkirbalikkan arti julukannya sendiri. Dari sepatu kecil, yang dulu menghibur, menjadi langkah kaki berdarah yang mengguncang seluruh Roma. Tapi itu baru permulaan. Fakta berikut ini jauh lebih mengerikan. Fakta 6. Sempat menjadi kaisar yang dicintai. Ketika Caligula naik tahta pada tahun 37 Masehi, Roma bersorak seperti menyambut kebangkitan keadilan. Ia adalah cucu Germanicus yang dicintai rakyat, simbol harapan setelah rezim dingin dan kejam dari Tiberius. Selama bertahun-tahun Roma dicekam ketakutan, dan kini mereka melihat kaisar muda yang tampak ramah, dermawan, bahkan spiritual. Hari-hari pertama kekuasaannya dipenuhi kebijakan populis, penghapusan pajak yang memberatkan, pembebasan para tahanan politik, dan bonus besar-besaran bagi prajurit veteran. Rakyat menyambutnya bukan sekadar sebagai pemimpin, tapi sebagai penyelamat. Sejarawan menyebut bulan-bulan awal pemerintahannya sebagai musim semi Romawi. Namun musim semi itu ternyata tak berlangsung lama. Hanya 6 bulan setelah duduk di singgasana, Caligula terserang penyakit misterius yang nyaris merenggut nyawanya. Tidak ada catatan medis yang jelas, hanya desas-desus tentang demam tinggi, halusinasi, dan koma berkepanjangan. Roma menahan napas, takut kehilangan pemimpinnya. Tapi saat ia akhirnya pulih, sesuatu telah berubah. Bukan tubuhnya, melainkan jiwanya. Wajahnya masih sama, namun sorot matanya kosong, dingin, dan berbahaya. Seolah kematian sempat mengintipnya, dan yang kembali dari ambang maut itu bukan lagi manusia yang sama. Dari kaisar yang dicintai, Caligula berubah menjadi tiran yang ditakuti. Ia mencopot topeng kasih sayang dan menampakkan watak sejatinya, keji, sadis, dan haus kekuasaan tanpa batas. Orang-orang yang dulu mendoakannya agar sembuh, mulai berbisik takut saat namanya disebut. Ia mencurigai semua orang, menghukum tanpa alasan, dan menebar rasa takut hingga ke bilik istana. Seolah penyakit yang menyerangnya telah meninggalkan iblis yang bersemayam dalam tubuhnya. Dan sejak saat itu, Roma tak lagi dipimpin oleh pahlawan, tapi oleh monster yang tersenyum dalam balutan toga kebesaran. Dan kisahnya makin gelap. Fakta 5. Caligula menobatkan kudanya sebagai konsul. Di tengah hiruk-pikuk kekaisaran Roma yang dipenuhi ambisi, intrik, dan perebutan kuasa,
Caligula mengambil satu langkah yang tak bisa dimengerti logika. Ia mengangkat kudanya sendiri sebagai pejabat tinggi negara. Kuda itu bernama Incitatus, seekor kuda balap kesayangannya yang begitu dimanjakan, diberi kandang dari marmer, selimut ungu dari kain mahal, bahkan cincin emas di lehernya. Tapi puncaknya bukan di situ. Caligula secara serius mendeklarasikan Incitatus sebagai konsul Romawi, jabatan politik tertinggi kedua setelah kaisar. Sebuah jabatan yang biasanya diperoleh setelah puluhan tahun karir politik dan militer. Tapi kini, seekor hewan memegangnya. Banyak yang mengira itu hanya lelucon satir, sebuah bentuk humor gelap dari seorang penguasa eksentrik. Tapi tidak bagi Caligula. Ia menghadiri upacara dengan wajah serius, memberi Incitatus jubah resmi, dan bahkan membangun istal di dalam istana untuk memudahkan urusan dinas. Di balik kelakuan aneh ini, ada pesan menyeramkan yang ingin ia sampaikan, bahwa para senator tak lebih berharga dari seekor kuda. Bahwa kekuasaan di tangannya bukan lagi soal kebijakan atau aturan, tapi permainan kekacauan yang ia ciptakan untuk membuktikan satu hal, ia bisa melakukan apapun yang ia mau. Dan itulah sisi mengerikan dari Caligula. Bukan sekadar kejam, tapi gila dalam cara yang sistematis. Ia mempermainkan hukum, mencemooh tatanan politik, dan meruntuhkan wibawa lembaga negara demi kepuasan ego. Dengan menjadikan seekor kuda sebagai konsul, Caligula seolah berkata pada dunia, "Aku adalah hukum. Aku adalah logika, dan jika aku mau, aku bisa menjadikan binatang lebih berharga dari manusia." Dalam rezim Caligula, kegilaan bukan kelemahan, tapi alat untuk mempertahankan ketakutan. Tunggu sampai kalian tahu fakta selanjutnya. Fakta 4. Caligula mengaku sebagai dewa. Di puncak kekuasaannya, Caligula tak lagi menganggap dirinya manusia. Ia tidak puas hanya sebagai kaisar, ia ingin menjadi dewa hidup di muka bumi. Ia memerintahkan dibangunnya kuil untuk menyembah dirinya sendiri, lengkap dengan imam-imam yang harus memanjatkan doa dan mempersembahkan korban layaknya ritual keagamaan. Bahkan ia menyuruh rakyat menyembahnya sebagai Jupiter, dewa tertinggi dalam mitologi Romawi. Orang-orang dipaksa bersujud, mencium kakinya, dan berbicara padanya seolah ia adalah ilahi. Penolakan itu setara dengan hukuman mati. Tak berhenti sampai di situ, Caligula mulai mengganti kepala patung-patung dewa kuno dengan wajahnya sendiri. Ia juga membangun jembatan terapung sepanjang 3 km hanya untuk menunjukkan bahwa ia bisa berjalan di atas air, seperti sosok ilahiyah. Bahkan dalam perjamuan istana, ia sering berdiri di tengah ruangan sambil berteriak, "Apakah aku belum cukup ilahi bagimu?" Bagi Caligula, pengakuan sebagai kaisar bukanlah akhir, itu hanya batu loncatan menuju delusi tertinggi, keabadian dan penyembahan. Tapi delusi semacam itu bukan tanpa konsekuensi. Ketika manusia mulai menganggap dirinya Tuhan, maka batas antara logika dan kegilaan pun lenyap. Rakyat tak lagi melihat pemimpin, yang mereka lihat adalah seorang tiran yang mabuk kuasa dan terisolasi dalam dunia fantasinya sendiri. Ketika Caligula duduk di takhta dengan mahkota dan tongkat petir seperti dewa Jupiter, yang terlihat bukanlah keagungan, tapi kesepian dari seorang manusia yang kehilangan arah. Ia bukan lagi pemimpin Roma. Ia adalah penguasa, bayangan dalam kuil egonya sendiri. Semakin kita menggali, semakin dalam kegelapan itu. Fakta 3. Menjadikan kekejaman sebagai hiburan. Bagi Caligula, kekejaman bukanlah aib. Itu adalah seni dan hiburan. Ia menjadikan penderitaan orang lain sebagai tontonan eksklusif. Di Kolosseum dan arena gladiator, Caligula tidak hanya duduk sebagai penonton biasa. Ia adalah sutradara kebrutalan, yang menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati, hanya berdasarkan suasana hatinya. Jika bosan menonton gladiator profesional, ia akan memerintahkan agar rakyat sipil, tua, muda, bahkan cacat, dilempar ke arena untuk dibantai. Bukan karena kejahatan, tapi karena iseng. Salah satu kebiasaan sadisnya yang paling keji adalah melempar tahanan dari atas tebing, lalu menyuruh penjaga memukul mereka jika masih bernapas di dasar batu. Ia juga dikenal memaksa orang tua menyaksikan eksekusi anak mereka sambil tertawa dan menyantap makan malam. Kadang, dia membuat pesta di istana lalu tiba-tiba memilih salah satu tamu untuk dikorbankan sebagai bagian dari permainan dewa.
Baginya, tangisan dan jeritan bukan sesuatu yang menyakitkan, itu adalah melodi yang menghibur telinganya. Dan inilah titik di mana Roma mulai takut bukan karena hukum, tetapi karena tak ada lagi hukum. Caligula telah menghapus garis antara kekuasaan dan kegilaan, antara keadilan dan kekejian. Dalam tangan Caligula, nyawa manusia hanyalah alat untuk menyenangkan egonya yang rakus. Ia menciptakan dunia di mana tertawa berarti menyaksikan penderitaan orang lain, dan kematian dijadikan pesta. Roma tidak lagi dipimpin oleh seorang kaisar, tapi oleh dalang sadis yang menari di atas penderitaan rakyatnya. Bersiaplah, yang ini lebih tak masuk akal dari sebelumnya. Fakta 2. Hubungan terlarang dengan saudara perempuannya. Dalam sejarah kegelapan Kekaisaran Roma, tak banyak kisah yang sebusuk ini. Caligula, kaisar muda yang dahulu dilulukan rakyat, mulai menunjukkan sisi tergelapnya, bukan hanya di medan politik, tapi dalam ranah pribadi yang paling tabu. Ia diduga menjalin hubungan terlarang dengan saudara kandungnya sendiri, Julia Drusilla. Bukan hanya gosip jalanan, Caligula sendiri kerap menyebut Drusilla sebagai istrinya dalam bayangan, dan tak jarang membawa Drusilla dalam perjamuan kenegaraan layaknya permaisuri. Ia bahkan melarang siapapun mendekatinya. Saat Drusilla meninggal secara mendadak, Caligula hancur, namun bukan dengan cara yang wajar. Ia menyuruh seluruh Roma berkabung, memerintahkan hari duka nasional, dan memaksa rakyat menyembah Drusilla sebagai dewi baru, Diva Drusilla. Sebuah penghormatan yang sebelumnya hanya diberikan untuk kaisar setelah mati. Ia juga membangun kuil khusus untuknya, dan menurut beberapa catatan, bahkan berdoa dan berbicara pada arwah Drusilla setiap malam, seolah wanita itu masih hidup bersamanya, dalam dunia yang hanya dia yang mengerti. Hubungan gelap ini bukan hanya mencoreng tatanan moral Kekaisaran Roma, tapi menandai seberapa jauh Caligula telah hanyut dalam kegilaannya sendiri. Ia tak lagi mengenal batas antara cinta dan kepemilikan, antara kasih dan obsesi. Dalam pikirannya, darah keluarga bukan penghalang, justru alat untuk menyatu lebih dalam. Dan saat Drusilla tiada, ia tidak kehilangan seorang saudari, ia kehilangan fragmen terakhir dari kewarasannya. Roma hanya bisa diam, karena mereka tahu, saat seorang kaisar memeluk dosa tanpa malu, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Dan kini, kita tiba di puncak kegilaan. Fakta 1. Akhir tragis sang kaisar gila. Kekuasaan absolut selalu berakhir tragis. Setelah hampir 4 tahun meneror Roma dengan kegilaannya, Caligula lupa satu hal penting, bahkan dewa palsu bisa dibunuh. Dalam diam, rasa takut para senator, prajurit, dan bangsawan berubah menjadi dendam yang mendidih. Kaisar telah menghina para jenderal, memperkosa martabat keluarga bangsawan, dan menari di atas darah rakyatnya. Dan ketika ia mulai mengancam membunuh para elit militer, mereka tahu, waktunya telah tiba. Pada tanggal 24 Januari tahun 41 M, rencana dijalankan. Saat Caligula meninggalkan pertunjukan teater di istana, ia berjalan santai melewati lorong sempit menuju kediamannya. Tanpa pengawal, tanpa curiga, di sanalah, Cassius Chaerea, seorang perwira pengawal istana yang sering dipermalukan oleh Caligula, menikamnya pertama kali. Disusul oleh belasan tusukan lainnya dari para konspirator. Tubuh sang dewa roboh di lantai istana, berlumur darah, tak lebih dari mayat manusia biasa. Kaisar yang katanya abadi, ternyata bisa mati juga. Tak hanya dirinya, istri dan bayinya juga dibunuh tak lama setelahnya, sebagai upaya memutus benih kegilaan. Mayat Caligula dikuburkan diam-diam, tanpa upacara, tanpa penghormatan. Orang-orang yang dulu bersujud kini berpesta atas kematiannya. Namun, meski tubuhnya telah tiada, bayangannya tetap menghantui sejarah Roma. Caligula bukan sekadar kaisar gila. Ia adalah simbol dari apa yang terjadi ketika kekuasaan tak punya batas, dan ketika seorang manusia percaya bahwa dirinya adalah Tuhan. Kekuasaan memang menggoda, tapi ketika kuasa tak punya batas, yang lahir bukan pemimpin, tapi iblis berbaju raja. Caligula adalah pelajaran, bahwa satu jiwa yang gila, bisa menghancurkan satu kekaisaran, dan sejarah akan terus mengingatnya, sebagai kaisar paling gila dalam sejarah umat manusia.
Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kegelapan bisa lahir dari kekuasaan. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa klik subscribe. Karena Cakrif akan terus mengungkap fakta-fakta tergelap dunia yang tak pernah kalian duga sebelumnya.